Konsep apa sih yang Pak Agung berikan ke ST Beauty biar bikin orang penasaran? Kalau konsep pertama kali kan kita lihat dulu ST Beauty ini bergerak di bidang apa dulu kan gitu. Yeah. Jadi karena ST Beauty ini bergerak di bidang makeup artist, makanya konsepnya itu lebih ke clean atau boleh dibilang itu bersih gitu kan. Jadi nggak ada warna-warna yang mencolok, nggak ada ornamen yang terlalu apa namanya, boleh dilihat itu merusak pandangan lah gitu. Jadi sistemnya kemarin saya sudah koordinasi sama yang ownernya ST Beauty, coba dibikin yang clean aja dan sesederhana mungkin. Clean design gitu. berarti ya Pak Agung masuknya itu. Ya, bisa. Halo teman-teman Kado FM, kembali lagi dengan saya Faisal di studio Kado FM. Kebetulan saya sekarang kedatangan Pak Agung. Halo Pak Agung, udah lama nggak ketemu Pak Agung. Gimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak Agung, Faisal mau nanya Pak Agung. Boleh. Ini kan besok kan kita ada event nih Pak Agung buat ST Beauty. Kalau boleh tahu Pak Agung, besok tuh kayak gimana sih acaranya? Kalau untuk acara kan itu dari pihak panitia ya. Kalau kita lebih ke konsep booth-nya, kebetulan kan ST Beauty ini mempercayakan kepada kita untuk bagaimana nantinya booth-nya itu biar lebih interaktif di para pengunjung, karena memang ketika kita mengikuti event itu dengan istilahnya itu jangan setengah-setengah gitu. Kalau kita mau promo ya promo gitu, karena kalau booth itu dibuat standar ya kurang menarik menurut saya. Makanya konsep kali ini itu cuma ya simple aja, karena boothnya memang ukurannya di standar mall mungkin ya gitu, karena memang kita besok itu kita lokasinya di mall daerah Pluit, kalau nggak salah itu di Skywalk ya, di daerah Pluit. Makanya kita harus sesuaikan juga dekorasinya dan ornamen-ornamen yang kita pakai itu biar sesuai dengan Sky Beauty, tapi juga tidak mengurangi dengan estetika dan apa namanya aturan-aturan dari mallnya itu sendiri. Karena memang perbedaan ketika event di mall sama di outdoor ataupun di tempat-tempat event seperti JCC ataupun tempat yang lain itu memang berbeda gitu kan. Ya kita harus ngepasin lah istilahnya begitu. Kalau Pak Agung emang udah biasa bikin booth kayak gini atau gimana Pak Agung? Kalau untuk bikin booth itu ya sudah biasa gitu kan. Kalau saya sih memang sudah beberapa kali gitu ngikutin event, baik yang skala nasional maupun waktu itu kita pernah bikin booth untuk perusahaan air Australia kalau nggak salah, Aiwa itu. Oh sampai Australia juga Pak Agung? Iya, saya pernah bikin itu boothnya, itu ukurannya kalau tidak salah itu 9 kali 9 meter. 9 kali 9 meter. Itu acaranya waktu yang di Australia itu di mana ya Pak Agung? Itu acaranya kalau nggak salah sih, saya lupa soalnya waktu itu sebelum COVID kalau salah acaranya itu. Saya udah lupa itu acaranya di mana. Oh soalnya sudah banyak gitu, udah yang banyak banget ya. Yang banyak. Kalau untuk di mall sih baru beberapa gitu kan. Terakhir itu dari kementerian. Dari kementerian kalau nggak salah yang lupa saya itu. Oh iya Pak Agung, kan Pak Agung udah terbiasa bikin booth kayak gini nih. Kesulitan apa sih Pak Agung dalam pembuatan booth? Sebenarnya kalau kesulitan dari booth itu pertama gini ya, booth di Indonesia itu berbeda dengan booth yang di orang luar gitu kan. Karena Indonesia itu boothnya itu lebih tidak ada ini apa namanya, tidak kita memakai konsep istilah kalau
bahasa biasanya itu melayang gitu, jadi nggak ada tiang. Kalau di luar negeri itu banyak yang istilahnya boothnya itu melayang karena mereka itu tempatnya itu dia ada kaitan buat selingnya. Jadi seolah-olah booth itu melayang, jadi lebih estetik lah gitu. Kalau untuk kesulitan sih ya jujur sih nggak ada kesulitan, paling kalau kita sih dari materi aja sih, karena booth itu kan membutuhkan materi seperti logo, mungkin pamfletnya, mungkin videonya. Nah, kadang video ini yang setiap booth itu kan kadang kita kalau lihat itu kan ada TV-nya. Nah, itu biasa dia memutar video-video tentang company profile-nya. Nah, itu kan kita bikin juga di situ. Terkadang materi itu terlambat gitu, sedangkan dari tim video editor kita itu selalu nge-push kita bagaimana materi itu biar cepat dan bisa diproses. Buat iklan juga berarti ya? Ya, kalau sebenarnya kalau sistem, jadi gini, ini mungkin bisa dipelajarin ya buat teman-teman semua, khususnya yang baru-baru kalau ingin masuk atau mengikuti event gitu ya. Yang pertama kali itu usahakan booth kalian itu mempunyai promosi yang bergerak, misalnya dalam bentuk video gitu. Karena kenapa? Karena konsumen di Indonesia ini biasanya selama saya membuat dan mengikuti event itu mereka tidak langsung ke booth kita, tapi mereka melihat video kita dulu gitu. Apakah video itu bikin penasaran atau seperti apa gitu kan? Karena untuk warga Indonesia sendiri itu semakin dia penasaran maka semakin banyak yang ditanya sama dia gitu. Nah itulah jadi intinya itu kalau booth itu kan sebenarnya promosi ya, sarana promosi untuk corporate, untuk pengusaha, untuk wira swasta gitu, seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita membuat konsumen itu penasaran dengan produk apa yang kita punya. Itu dulu pertama kali. Itu dulu. Oke. Sekarang paling balik dulu ke Steve Beauty ya, Pak Agung. Konsep apa sih yang Pak Agung berikan ke Steve Beauty biar bikin orang penasaran? Kalau konsep pertama kali kan kita lihat dulu Steve Beauty ini bergerak di bidang apa dulu kan gitu. Jadi karena Steve Beauty ini bergerak di bidang makeup artist, makanya konsepnya itu lebih ke clean atau boleh dibilang itu bersih gitu kan. Jadi nggak ada warna-warna yang mencolok, nggak ada ornamen yang terlalu boleh dilihat itu merusak pandangan lah gitu. Jadi sistemnya kemarin saya sudah koordinasi sama yang ownernya Steve Beauty, coba dibikin yang clean aja dan sesederhana mungkin. Clean design gitu. Berarti ya Pak Agung masuknya itu ya? Desain, karena memang kemarin kita sempat berbincang dengan ownernya, memang Steve Beauty ini katanya baru perdana mengikuti kan gitu. Tapi bagaimana perdana ini sebenarnya kita bukan menghamburkan uang, tapi bagaimana kita mengeluarkan dana tapi tepat sasaran gitu. Karena kalau menghamburkan uang nggak tepat sasaran kan mubazir gitu. Karena mengikuti event ini kan nggak murah. Iya betul. Gitu. Tapi sebelumnya Pak Agung pernah maksudnya pernah bikin booth event buat makeup juga atau belum? Berarti ini perdana. Perdana. Oke. Buat selanjutnya kalau misalkan gini Pak Agung, gimana ya? Ini kan tadi kan konsep udah maksudnya udah dikasih tahu gitu konsepnya seperti apa buat Steve Beauty, dan pasarnya juga Pak Agung tadi udah kasih tahu. Nah selanjutnya di sana itu emang udah kita nge-layout, disediain atau kita nge-konsep sendiri sih Pak Agung di sana tuh? Kalau untuk event itu ini kebiasaannya. Jadi dari panitia itu menyediakan pertama kali tempat. Tempat itu ukuran. Jadi nanti kita istilahnya beli ukuran berapa, 2x2 atau 3x3, atau mungkin kalau budgetnya lebih bisa lebih besar gitu. Nah untuk pertama itu tempat. Kedua, kalau panitia itu biasanya menyediakan itu booth standar. Kalau orang bilang itu R8, booth R8.
Ya, R8. R8 tuh ukuran. Bukan, itu jenis bootnya. Oh, jenis boot. Jenis bootnya. Nah, nanti kalau misalnya owner minta yang lebih bagus, itu masuknya ke special design. Special design. Special design, dan itu nanti ada konstruksi, terus ada bootnya berbeda dengan yang lain. Nah, itu kalau misalnya kita mau show up. Show up itu kita lebih tampil daripada yang lain, tapi itu kembali lagi ke budget, gitu. Karena memang kalau untuk boot special design itu memang butuh budget yang lumayan, ya. gitu. Apalagi untuk event kan gitu. Karena saya pernah mengerjakan itu, bootnya itu harganya 120 juta. 120 juta buat yang edisi spesial itu. Iya, 120 juta. Oh iya, baik lagi nih. Kan boot sama dengan hampir sama dengan pemasaran kan Pak Agung? Betul. Pasti aja ada video atau promo iklan di boot itu. Selain video, apa aja sih Pak Agung yang bisa dibikin buat iklan gitu? Selain video, kita kan biasanya. Oh ya. Jadi pertama kalau untuk materi boot itu biasanya yang ready itu biasanya flyer atau mungkin boleh bilang brosur, gitu kan. Yang kedua itu poster, poster yang ditempel. Terus bisa juga pakai X banner atau roll banner. Nah, kalau untuk video itu bisa yang pertama dari, kalau misalnya dia jasa itu hasil-hasil karyanya itu mungkin bisa dibikin slideshow. Terus kemudian kalau misalnya ada prosesnya itu bisa dibikin video juga untuk menarik konsumen. Jadi konsumen itu istilahnya lebih percaya gitu, oh ternyata memang dia yang buat gitu. Jadi tidak bertanya-tanya dan juga tidak berprasangka kalau video itu hanya comotan dari Google. Kan banyak sekarang comotan dari Google dimasukin untuk dibikin video profile, kan banyak juga gitu. Tapi kalau video itu memang hasil karya sendiri, di-record sendiri, gitu. Jadi konsumen itu juga percaya. Itu sebenarnya kita mencari trustnya dari konsumen sendiri. Pertama kita nyari kepercayaan dulu. Iya, betul. Gitu. Kalau kita nggak dipercaya orang, ya kita susah untuk berusaha kan gitu. Tapi kalau kita udah dipercaya orang, dengan sendirinya nanti orang itu akan mengiklankan kita sendiri. Oh di sana lo bagus, oh di sana lo bagus, oh di sana bagus. Saya udah pernah coba kok, hasilnya bagus, gini-gini, harganya juga bersaing sama yang lain. Nah itu sebenarnya intinya, itu kalau kita mengikuti event itu sebenarnya. Inti dari event itu ya? Iya. Kalau untuk wira swasta. Kalau untuk pemerintahan beda. Bedanya gimana itu? Pemerintahan itu promosi daerah. Jadi memang dia anggarannya sudah ada, gitu. Jadi dia memang, oh ini udah dianggarin, gitu kan, udah dianggarin dan memang harus dilaksanakan, gitu. Dan untuk materinya ya sekitar promosi daerah sih, kalau saya pernah buat sih sekitar promosi daerah, fasilitas daerah, apa-apa daerah tersebut. Jadi kalau mereka lebih ke pertama itu untuk tahun ini ya, itu ke investor dan pariwisata. Kalau daerah, kan mereka kan berhubungan dengan PAD, seperti itulah. Saya nggak mudeng lah kayak gitu-gitu kan. Gitu. Kalau usaha gini kan wira swasta itu berbeda, bagaimana konsumen itu percaya sama kita. Sebenarnya hampir sama sih konsepnya. Iya, konsepnya hampir sama. Mirip-mirip gitu ya Pak Agung berarti ya? Iya, mirip-mirip. Oh iya, ini kan Pak Agung udah bikin nih semua tentang konsep ST Beauty. Besok Pak Agung datang ke acaranya, apa gimana? Besok saya nggak ada, kebetulan besok princess saya lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun. Jadi kalau untuk urusan anak, urusan keluarga, jujur semua saya tinggalin dulu. Tinggalin dulu. Iya, itu udah prinsip saya. Gitu. Jadi laptop saya tutup, 1 hari saya nggak pegang laptop, handphone pun mungkin saya matikan. Oke. Oke, Pak Agung, ini mungkin ada 3 pertanyaan lagi ya dari Faisal Pak Agung. Yang ini kan si logo udah ada nih, buat maksudnya ngerubah konsep yang logo yang udah ada, dari mulai banner terus ke display
iklan. Itu Pak Agung butuh berapa hari sih buat konsep itu gitu, buat si beauty? Materi untuk kebutuhan boot itu kita lihat dulu pertama ukuran bootnya seperti apa dan apa saja yang mau dipasang di situ gitu. Tapi selama saya mengerjakan boot paling lama untuk materi printing itu biasanya sih untuk desainnya itu sekitar 2 hari sih. 2 hari. Yang lama itu produksi karena kan produksi kan kita nggak tahu dia padat apa enggak kan gitu kan. Takutnya waiting list juga ya. Iya, kalau video sama tergantung materi juga sih. Semuanya tergantung materi dari klien aja. Kalau klien materi udah ready ya semakin cepat kita pengerjaannya kan, begitu mengerjakan kan harus ada revisi dan revisi. Betul sih. Gitu. Nah ini Pak Agung, maksudnya kan tadi udah ada, kita kan bakalan ikut event nih Stay Beauty di Bywalk ya apa? Iya, Bywalk. Nah di saat kita udah banyak yang lihat, tiba-tiba kita dapat kontrak nih dari IO, terus banyak juga peminat buat bikin foto atau sinematik atau edit video atau dan yang lainnya. Kita siap nggak sih buat ngejar itu Pak Agung? Ya kalau dibilang siap sih ya pasti siap gitu, karena memang di K2FM ini SDM-nya semuanya udah ada gitu, alatnya pun juga sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya ada klien seperti mungkin MUA yang lain atau jasa yang lain ingin bekerja sama dengan kita ya kita terima. Nanti tinggal bagaimana kita ketemuan, kita konsep, kita datang ke klien, setelah semua disetujui baru kita produksi. Itu langkahnya seperti itu. Seperti itu. Iya. Okay. Nah, yang terakhir nih Pak Agung, klien udah datang nih, kita siap buat ngegas sinematik foto. Biasanya kita ngasih deadline ke mereka tuh berapa lama sih? Oh, kalau untuk deadline itu untuk materi, materi itu kan kita lihat dulu sistem pengerjaannya, gitu. Sistem pengerjaannya dalam arti gini, itu ada konstruksi apa enggak, gitu. Kalau konstruksi itu seperti boot special design itu butuh waktu sekitar 4-5 hari. 4-5 hari. Iya, 4-5 hari untuk special design untuk konstruksinya ya. Tapi kalau untuk istilahnya materinya yang untuk dipajang di bootnya itu untuk materi cetak itu deadline-nya itu 3 hari sebelum hari H. 3 hari sebelum hari H itu udah final. Gitu. Nah, kalau untuk video itu kan masih ada, kalau mungkin teman-teman kenal itu proses rendering ya. Nah, itu kan membutuhkan waktu juga gitu kan. Nah, biasanya kalau proses video itu final materinya itu di 4 hari sebelum hari H. Karena kenapa 4 hari? Karena nanti biasanya itu bakal ada revisi di H-2-nya gitu. Biasanya karena kenapa deadline-nya itu berbeda dengan konstruksi, karena memang kalau untuk printing itu kan produksinya kan banyaklah tempatnya kita bisa pakai gitu kan. Dan kalau untuk video kalau kita alatnya sih sudah mampu gitu untuk mengejar kecepatan dan hasil gitu sih, kita udah mampu dan saya yakin dengan hasilnya. Gitu. Oh ya nih Mas Agung, satu kali lagi nih pertanyaan. Apa sih arti desain buat Mas Agung? Desain? Warna. Iya. Bisa dijelasin? Jadi seperti ini, kita desain itu bagaimana mengubah warna yang orang tidak tahu menjadi tahu dan tertarik. Itu kalau saya desain. Jadi istilahnya mengubah kata-kata menjadi bentuk yang menarik. Gitu. Mengubah kata-kata menjadi bentuk yang menarik. Iya, seperti kalau boleh kita contoh, kita mungkin udah tahu ya kayak Alfamart gitu kan, banyak barang-barang gitu kan.
Nah, kalau barang-barang itu cuma ditulis di kemasan ini nggak ada desain, nggak ada yang ini, ya garing. Konsumen itu nggak akan menarik. Karena apa? Konsumen itu selalu melihat begitu dia masuk pintu pertama supermarket, itu mata masih pasti tertuju dengan sesuatu yang mencolok di matanya, dan itu pasti yang didatengin pertama. Nah, itulah Ketertarikan berarti. Iya, betul. Mas Agung, makasih ya. Sama-sama. Udah sedikit bincang-bincang sama Iya. Faisal. Oh ya, teman-teman Kado FM, jangan lupa follow semua akun sosial media Kado FM dan Sti Beauty tentunya. Tetaplah semangat dan teruslah berkarya. Salam bahagia. Salam bahagia. Kira-kira besok apa aja persiapan buat event di Sti Beauty itu? Nggak biasa Pak. Bingung. Terus besok itu layoutnya kayak gimana? Atau konsep si boothnya kayak gimana buat event besok itu? Gue berarti di di situ. Iya Bang ini. Tinggal duduk aja sambil merokok aja. Santai sambil merokok. Lagi dulu ngomong dulu. Oke. Teman-teman Kado FM, kebetulan saya sekarang kedatangan tamu yang ngekonsep buat event besok di eventnya Sti Beauty. Jangan tamu, Pak. Ini bukan tamu. Gimana jadinya, Pak? Teman-teman Kado FM, ketemu lagi dengan saya Isa, dan hari ini ada Bang Agung. Apa kabar Bang Agung? Wah, udah lama nggak ketemu. Ya, standby. Lebih 1 hari juga sih. 1 hari juga. Iya, karena memang ini simple gitu, nggak. Bisa untuk aja Sa, sambil di sini. Harus baterai. Terus banget. Kalau ambilin mau dari sini jam 2. Oh ya udah. Untuk 1 hari saya nggak pegang laptop, handphone pun mungkin saya matikan. Oke. Oh iya, apalagi ya? Sebentar. Terus buat untuk merubah desain ini gimana caranya bisa sampai ke warna yang saat ini, terus sampai dengan ke apa namanya display. Oh display, oke. Berapa lama sih pengerjaannya? Oke. Oke. Terima kasih, jangan lupa karena kan waktu tutup nih. Oke. Standby. Kamera, roll, action. Oke teman-teman Kado FM, terima kasih telah Oke. Standby. Kamera, roll, action.